Pagi itu udara desa masih terasa lembut saat Raisa, ketua koperasi yang sudah lama dipercaya warga, melangkah cepat menuju kantor polisi. Wajahnya menegang, bukan karena terburu-buru, tetapi karena beban besar yang memaksanya datang lebih awal. Dari biasanya, di tangannya terdapat map coklat berisi tumpukan laporan keuangan yang sudah ia periksa berulang kali semalaman. Angka-angkanya tidak masuk akal, bahkan untuknya yang sudah terbiasa menangani pergerakan dana anggota. Setibanya di ruang pelayanan, ia langsung meminta bertemu Inspektur Bayu, petugas yang dikenal teliti serta sering menangani persoalan ekonomi desa. Tanpa menunggu lama, Bayu mengajak Raisa masuk ke ruangan kecil bernuansa sederhana. Raisa duduk, mencoba menenangkan napas sebelum membuka map yang sejak tadi ia genggam erat. Dengan suara bergetar, Raisa menjelaskan bahwa dana koperasi yang seharusnya aman dan tercatat rapi mendadak menunjukkan selisih besar. Selisih itu bukan sekadar kesalahan pencatatan biasa. Jumlahnya terlalu jauh dari wajar. Seakan ada tangan tertentu yang sengaja mengatur jalur penarikan agar tidak terlihat. Raisa juga menuturkan bahwa laporan bulanan sebelumnya tampak normal. Namun, dalam 2 minggu terakhir muncul rangkaian transaksi yang tidak pernah ia setujui. Bayu meneliti lembar demi lembar. Semakin lama ia membaca, semakin jelas bahwa pola pengeluaran memang dirancang melalui jalur kecil yang berpindah dari satu akun ke akun lain. Jalur itu tampak seperti serpihan yang tercerai, tetapi saat disusun, membentuk pola penarikan yang cermat. Bayu melirik Raisa dan mencoba memastikan apakah ada anggota yang diberi kewenangan tambahan. Raisa menggeleng, menyatakan bahwa hanya Ea dan Darman, bendahara koperasi, yang memiliki akses penuh. Namun yang membuatnya semakin resah adalah hilangnya Darman sejak 3 hari lalu. Nomornya tak aktif, rumahnya kosong, keluarganya bahkan tidak mengetahui di mana ia berada. Raisa baru merasa ada kejanggalan setelah seorang anggota koperasi mengeluh bahwa dananya tidak dapat ditarik. Padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti itu. Dari keluhan itulah Raisa menelusuri kembali pembukuan dan menemukan pergerakan yang ia laporkan hari ini. Bayu menyadari kasus seperti ini tidak bisa dianggap ringan. Koperasi bukan sekadar tempat menyimpan dana masyarakat. Itu adalah nadi ekonomi desa. Jika terjadi kebocoran, dampaknya dapat mengenai banyak keluarga. Ia kemudian memanggil Bribtu Nala, seorang analis data yang gesit dalam membaca alur keuangan. Nala menerima setumpuk berkas itu dan segera mencermati setiap catatan dengan fokus penuh sambil menunggu hasil analisis awal. Bayu kembali menanyai Raisa mengenai kebiasaan kerja Darman. Apakah ia pernah menunjukkan perilaku yang mencurigakan? Apakah ada tekanan dari luar? Raisa mengaku bahwa Darman adalah orang pendiam, namun selalu datang tepat waktu. Ia tidak pernah menimbulkan masalah. Justru karena sifat itulah, Raisa sulit menerima kemungkinan bahwa Darman menjadi pelaku. Namun Bayu menegaskan bahwa ketenangan seseorang seringkali menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Beberapa menit kemudian, Nala memberikan hasil level. Dari pengamatan cepat, transaksi mencurigakan mulai terjadi setelah koperasi menerima dana tambahan hasil simpanan bersama. Proses pengalihan berlangsung dalam angka kecil agar tidak menarik perhatian. Tetapi jika dijumlahkan mencapai nominal besar, bahkan jalur penarikan mengarah pada rekening yang memakai identitas palsu. Nala juga mendapati sistem catatan komputer telah diubah, seolah ada seseorang yang ingin menghapus jejaknya. Raisa menunduk, merasa terpukul. Seluruh anggota koperasi menitipkan harapan pada lembaga yang ia pimpin. Bayu menenangkannya, menyatakan bahwa laporan cepat seperti ini
sangat membantu agar penyelidikan berjalan lebih mudah. Ia juga menegaskan bahwa kecurigaan terhadap Darman belum final. Ada kemungkinan orang lain memanfaatkan posisinya sebagai bendahara. Bayu kemudian mencatat seluruh informasi dan meminta tim kecil mulai mengumpulkan keterangan dari lingkungan sekitar rumah Darman. Ia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan kasus agar tidak memicu kepanikan warga. Pada saat itu, sebuah perasaan aneh muncul dalam benaknya. Pola penarikan itu tampak terlalu rapi untuk ukuran seseorang yang bekerja sendirian. Pagi yang tenang berubah menjadi awal dari penyelidikan panjang. Dari laporan sederhana yang Raisa bawa, polisi melihat gambaran besar tentang sebuah kerugian yang tidak mungkin terjadi tanpa rencana matang. Dan di balik hilangnya Darman, Bayu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu untuk terungkap. Setelah laporan Raisa diterima, Inspektur Bayu langsung menugaskan Bribtu Nala untuk menelusuri kembali seluruh alur transaksi dalam sistem pembukuan koperasi. Ruang kerja yang awalnya sunyi perlahan dipenuhi bunyi ketikan cepat dari jari Nala. Ia membuka laporan bulan-bulan sebelumnya, menggabungkannya dengan pergerakan dana yang baru, lalu menyusun grafik sederhana untuk menemukan pola yang mungkin tersembunyi. Beberapa jam kemudian, Bayu kembali masuk. Nala menegakkan badan dan menunjukkan hasil yang telah ia rangkum. Grafik yang ia buat tampak bergerigi, seperti gelombang yang naik turun secara teratur. Setiap penurunan dana selalu berawal dari satu akun yang memiliki akses penuh terhadap rekening utama koperasi, akun milik Darman. Bayu memperhatikan grafik itu dengan serius. Setiap transaksi besar maupun kecil, semuanya keluar dari izin akses Darman? Tanya Bayu, memastikan. Nala mengangguk sambil menunjuk serangkaian kode otorisasi yang tercantum di sistem. Masing-masing kode itu memiliki tanda digital khas yang hanya bisa dipakai oleh satu orang, dan tanda tersebut selalu mengarah pada bendahara yang kini menghilang. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa Darman bukan sekadar saksi, melainkan sosok yang kemungkinan terlibat langsung. Namun Bayu masih merasa janggal. Dalam catatan keanggotaan koperasi, Darman dikenal sebagai seseorang yang berhati-hati, tidak pernah ceroboh, serta jarang membuat keputusan mendadak. Mengapa seseorang seperti itu bisa terlibat dalam penggelapan dana sebesar ini? Untuk memastikan bahwa akses itu tidak dipalsukan, Bayu memanggil teknisi Rudi, seorang analis perangkat lunak di unit kejahatan digital. Rudi memeriksa sistem pengamanan koperasi, memeriksa jejak login, dan mempelajari alamat perangkat yang digunakan. Hasilnya membuat ruangan menjadi semakin sunyi. Semua jejak digital mengarah pada perangkat pribadi milik Darman, termasuk laptop yang sering ia bawa ke kantor koperasi. Rudi menunjukkan log aktivitas yang mengindikasikan perangkat tersebut melakukan akses pada waktu yang aneh. Ada login pada tengah malam, ada yang terjadi saat koperasi tutup. Lebih mencurigakan lagi, lokasi perangkat saat login selalu berada di sekitar rumah Darman. Artinya, jejak itu bukan direkayasa dari luar. Seseorang yang memiliki akses langsung terhadap perangkat pribadi bendahara itu telah menjalankan proses pemindahan dana. Raisa yang tampil kembali ke kantor polisi untuk memberikan berkas tambahan terkejut ketika mengetahui semua kesimpulan awal. Ia menggenggam kedua tangannya erat, tampak seperti menolak menerima kenyataan bahwa orang yang ia percaya selama bertahan-tahan adalah pelaku utama. Namun ia tidak membantah data yang ditunjukkan Rudi dan Nala. Fakta digital tidak dapat diputar balik. Dengan hati-hati, Bayu meminta Raisa menceritakan kembali hubungan kerja antara dirinya dan Darman. Raisa mengungkap bahwa Darman jarang mengambil cuti, lebih sering menghabiskan waktu di ruang koperasi meskipun tidak ada pekerjaan mendesak. Ia juga tidak memiliki masalah dengan anggota. Tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Darman untuk mengambil langkah sejauh itu. Setidaknya menurut pandangan Raisa. Nala kemudian masuk dengan informasi lain
yang tidak kalah penting, ia menemukan bahwa 2 minggu sebelum penggelapan pertama terjadi, Darman mulai sering menarik data dari komputer koperasi, seolah ia sedang meneliti laporan tertentu. Tidak ada yang curiga karena posisi bendahara memang membutuhkan akses terhadap catatan tersebut. Namun, setelah melihat pola transaksi sekarang, tindakan itu tampak seperti persiapan yang sangat terencana. Bayu juga menemukan dokumen internal yang ditandatangani oleh Darman sebagai persetujuan pengalihan dana untuk pembelian aset koperasi. Dokumen itu terlihat resmi, tetapi setelah ditelusuri, perusahaan yang disebutkan dalam dokumen tersebut tidak pernah ada. Ini adalah tanda bahwa proses manipulasi dilakukan dengan teliti sejak jauh sebelumnya. Semua data yang terkumpul membuat penyelidikan bergerak ke arah yang jelas. Dalam 1 hari, nama Darman berubah dari sekadar saksi hilang menjadi fokus utama. Ia bukan lagi sekadar orang yang tidak dapat dihubungi, melainkan seorang buronan yang kemungkinan besar memiliki rencana pelarian matang. Bahkan pergerakan terakhirnya yang menghilang begitu saja semakin memperkuat posisi dirinya sebagai orang yang mestinya bertanggung jawab. Meskipun begitu, Bayu belum merasa puas. Setiap tindakan terencana pasti meninggalkan celah, pikirnya. Apa yang terlihat terlalu sempurna seringkali menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua bukti banner-banner menggambarkan tindakan Darman, atau justru ada pihak lain yang memanfaatkan posisinya sebagai bendahara dan memakai identitasnya sebagai tameng. Namun sebelum jawaban itu muncul, say to how, sudah pasti dalam setiap bagian penyelidikan, nama Darman selalu menjadi pusat. Dan tanpa keberadaannya yang jelas, semua teka-teki hanya dapat dikumpulkan, belum bisa dirangkai sepenuhnya. Setelah semua analisis awal terkumpul, Inspektur Bayu menyadari bahwa kasus penggelapan dana koperasi ini bukan perkara kecil. Jejak digital yang mengarah pada Darman memang kuat, tetapi pola dalam berkas menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan impulsif. Ada pergerakan terstruktur, ada penyamaran, dan ada penyembunyian yang tidak wajar untuk seseorang yang dikenal sederhana. Karena itu, Bayu memutuskan membentuk tim khusus, memastikan penyelidikan berjalan lebih terarah dan tidak mengabaikan detail kecil. Rapat mendadak pun digelar di ruang koordinasi. Bayu duduk di depan papan tulis, sementara Bribtu Nala, teknisi Rudi, dan Aibtu Rendra, anggota lapangan yang berpengalaman mengusut pelarian tersangka, mengambil posisi di kursi masing-masing. Suasana ruangan serius, seakan setiap orang memahami bahwa kasus ini mungkin membawa mereka pada arah yang tidak terduga. Bayu memulai dengan menyampaikan gambaran besar. Ia memaparkan pola aliran dana, hilangnya Darman, serta fakta bahwa koperasi kini berada dalam situasi genting. Lalu ia menjelaskan alasan pembentukan tim khusus. Kasus ini berpotensi memiliki dampak sosial karena dana itu berasal dari tabungan warga. Jika isu ini bocor tanpa penanganan tepat, keresahan bisa muncul di seluruh desa. Karena itu, penyelidikan perlu dilakukan cepat, namun tetap hati-hati. Nala mempresentasikan rangkuman digital yang sudah ia susun. Ia menjelaskan jalur pemindahan dana, menunjukkan bagan yang menggambarkan beberapa akun tujuan yang seperti sengaja dibuat tanpa identitas jelas. Ia juga menunjukkan bahwa perangkat pribadi Darman terhubung ke sistem pada jam-jam ganjil. Semua itu menjadi indikator kuat bahwa proses pengambilalihan dana tidak dilakukan secara spontan. Setelah pemaparan itu, Rudi ikut menambahkan bahwa ada kemungkinan seseorang memodifikasi sistem koperasi dari jarak dekat. Ia mengatakan bahwa perubahan tertentu pada log komputer terlihat seperti hasil rekayasa manual, bukan kerja amatir.
melainkan tindakan orang yang memahami cara memanipulasi jejak tanpa menghapus semuanya. Hal ini membuat Bayu semakin yakin bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada dugaan bahwa Darman bekerja sendirian. Aibtu Rendra kemudian maju dan menunjukkan peta digital wilayah desa serta kota sekitar. Dari informasi warga, Darman tidak terlihat sejak 3 hari lalu. Namun berdasarkan data telekomunikasi yang sempat melintas di menara sinyal, ada indikasi bahwa perangkatnya sempat aktif sebentar di tepi wilayah kota sebelum kembali hilang. Sinyal itu sangat singkat, tetapi cukup untuk memberikan gambaran bahwa Darman bergerak keluar desa. Bayu lalu menuliskan pembagian tugas di papan tulis. Nala akan terus mengolah data keuangan dan mempersempit identitas akun penerima dana. Rudy fokus memeriksa kemungkinan penyusupan baik dari luar maupun dalam koperasi. Sementara Rendra bertugas mengumpulkan informasi lapangan, menggali keterangan dari lingkungan sekitar rumah Darman, termasuk memeriksa jalur yang mungkin ia pakai untuk melarikan diri. Raisa yang diundang sebagai saksi tambahan duduk di sudut ruangan, memperhatikan proses rapat dengan mata merah yang lelah. Bayu menenangkannya, mengatakan bahwa pembentukan tim bukan berarti ia kehilangan kepercayaan pada koperasi. Justru sebaliknya, langkah ini dilakukan agar kebenaran dapat ditemukan. Tanpa bias, Raisa mengangguk pelan, meski bayangan wajah Darman terus terlintas dalam pikirannya. Setelah semua rencana dipetakan, tim kecil itu bergerak cepat. Nala kembali ke ruang digital dengan tumpukan data yang harus ia periksa ulang. Rudy menuju laboratorium forensik untuk melihat lebih dalam struktur log yang mencurigakan. Sementara Rendra langsung menghubungi beberapa warga yang mungkin terakhir melihat Darman. Bayu sendiri bertugas memantau keseluruhan proses, memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Waktu berjalan, dan perlahan butiran informasi mulai terkumpul. Dari laporan awal Rendra, ternyata beberapa warga melihat sosok mirip Darman membawa tas hitam besar pada malam sebelum ia menghilang. Tidak ada yang menaruh curiga, karena Darman sering pulang membawa dokumen koperasi. Namun ada satu kesaksian berbeda dari seorang pedagang kecil yang melihat Darman berbicara dengan pria tak dikenal di dekat warung tua. Pria itu digambarkan mengenakan jaket gelap dan menutup sebagian wajah dengan masker. Kesaksian itu membuat Bayu terdiam lama. Jika benar ada orang lain yang terlibat, berarti dugaan awal bahwa Darman melarikan diri sendirian mulai goyah. Ada kemungkinan ia berhubungan dengan pihak luar sebelum kasus mencuat. Atau lebih jauh lagi, mungkin ia tidak benar-benar membawa dana itu untuk dirinya sendiri. Rapat kecil berikutnya diadakan pada sore hari. Bayu menyampaikan laporan baru kepada tim. Setiap orang mendengarkan dengan fokus penuh. Semua data yang dikumpulkan sejak pagi menegaskan satu hal. Kasus ini tidak bisa dipandang sederhana. Dibutuhkan sinergi dari setiap anggota untuk mengurai rangkaian kejadian. Pembentukan tim khusus itu menjadi langkah penting dalam penyelidikan, karena dengan struktur yang lebih terarah, jalur yang sebelumnya tampak acak mulai menunjukkan pola. Dan perlahan, bayangan besar yang menutupi misteri di balik hilangnya dana koperasi mulai menunjukkan celah untuk ditembus. Sejak tim khusus terbentuk, penyelidikan bergerak lebih cepat. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas bahwa Darman bukan sekadar menghilang begitu saja. Setiap jejak yang ditinggalkan seolah sudah disiapkan untuk mengarahkan polisi pada jalan buntu. Inspektur Bayu yang sudah lama berkecimpung dalam penyelidikan keuangan mulai menyadari bahwa pelarian ini tidak dilakukan secara spontan. Ada pola tertentu yang membuat semuanya terasa terlalu rapi. Aibtu Rendra yang bertugas mengumpulkan informasi dari lapangan kembali dengan laporan terbaru.
Ia menyampaikan bahwa beberapa tempat yang diduga menjadi persinggahan Darman ternyata tidak memberikan hasil apapun. Beberapa saksi mengaku melihat seseorang dengan ciri fisik mirip Darman lewat pada jam tertentu. Tetapi ketika polisi mendatangi lokasi itu, tidak ada tanda bahwa orang tersebut benar-benar berada di sana dalam waktu lama. Tidak ada sisa makanan, tidak ada barang tertinggal, bahkan tidak ada bukti kontak atau transaksi. Rendra juga menjelaskan bahwa setiap lokasi yang mereka periksa selalu menunjukkan pola sama, kedatangan seseorang yang mirip Darman, lalu kepergian sangat cepat, seolah hanya sekadar memastikan orang lain melihatnya. Bayu mulai mencurigai bahwa ini adalah taktik pengaburan jejak. Pelaku tahu bahwa polisi akan menelusuri saksi visual, sehingga ia memastikan ada kesaksian yang bisa memancing penyelidikan ke arah yang ia inginkan. Sementara itu, Bribtu Nala menemukan sesuatu yang tidak kalah mengherankan. Ia berhasil melacak beberapa sinyal ponsel milik Darman, tetapi setiap kali sinyal muncul, sinyal itu hanya bertahan beberapa menit. Setelah itu, perangkat langsung tidak aktif. Bukan hanya itu, lokasi kemunculan sinyal selalu berpindah cukup jauh dalam waktu singkat. Hal ini tidak masuk akal jika Darman berjalan kaki atau menggunakan kendaraan biasa. Nala menduga ada perangkat tiruan yang menyalin identitas ponsel asli. Dengan cara itu, pelaku bisa menciptakan ilusi keberadaan Darman di beberapa tempat berbeda. Bahkan, ada satu sinyal yang muncul di kawasan padat penduduk, tetapi kamera pengawas daerah tersebut tidak menangkap siapapun yang menyerupai Darman. Semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa seseorang sedang berusaha memancing polisi mengikuti rangkaian jejak palsu. Teknisi Rudi yang sedang menganalisis log komputer koperasi menemukan petunjuk lain. Ia memperhatikan bahwa beberapa akses yang terlihat seolah dilakukan pada waktu tertentu sebenarnya menggunakan teknik pemodifikasian waktu pada sistem. Artinya, ada upaya untuk membuat log terlihat seperti aktivitas yang dilakukan dari perangkat milik Darman pada jam-jam tertentu. Padahal bisa jadi itu dilakukan jauh setelahnya. Rudi menjelaskan bahwa manipulasi seperti itu tidak mudah. Pelakunya haruslah seseorang yang memahami struktur perangkat lunak, sistem keamanan koperasi, dan cara menghapus jejak tanpa meninggalkan kerusakan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Darman memiliki kemampuan teknis sejauh itu? Berdasarkan informasi Raisa, ia hanya memiliki kemampuan dasar mengoperasikan sistem, tidak pernah menunjukkan minat dalam bidang teknologi. Disinilah Bayu mulai melihat sesuatu yang mengusik pikirannya. Jika Darman tidak ahli teknologi, bagaimana mungkin ia bisa menciptakan kamuflase digital sekompleks ini? Seseorang pasti mengarahkan atau bahkan mengambil alih tindakan tersebut dari balik layar. Darman mungkin hanya menjadi wajah yang mudah disalahkan karena posisinya sebagai bendahara. Namun, pertanyaan itu belum dapat dijawab. Yang dapat mereka lakukan saat ini adalah menembus dinding ilusi yang diciptakan pelaku sebenarnya. Bayu kemudian meminta Rendra untuk memetakan kembali semua laporan saksi, bukan berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan waktu terdeteksi. Ia ingin melihat apakah ada pola yang menunjukkan bahwa jejak itu sengaja disusun dalam ritme tertentu. Hasilnya menjejatkan. Setiap kesaksian muncul dengan selang waktu hampir sama, rata-rata 4 jam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penanda bahwa seseorang sedang menjadwalkan kemunculan jejak agar terlihat alami. Bahkan sinyal ponsel pun muncul mengikuti ritme serupa. Di sisi lain, Raisa yang mencoba membantu memberikan data tambahan mengatakan sesuatu yang menarik perhatian Bayu. Ia menyebut bahwa sebelum menghilang, Darman sering tampak gelisah. Ia beberapa kali menutup pintu ruang koperasi ketika sedang memeriksa laporan. Bukan hal yang biasa. Karena selama bertahan-tahan Darman
selalu bekerja terbuka. Namun ketika ia bertanya apa yang terjadi, Darman hanya mengatakan ada kesalahan kecil dalam sistem yang harus ia benahi sendiri. Bayu menghubungkan cerita itu dengan pola digital yang ditemukan Nala dan Rudy. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Darman sedang diawasi atau ditekan seseorang. Pelaku lain mungkin memaksa Darman melakukan tindakan tertentu, lalu menciptakan jejak palsu untuk menghilangkan dirinya setelah semuanya selesai. Ketika sore hari tiba, Bayu menuliskan semua temuan di papan tulis besar ruang koordinasi. Pola yang tadinya terpecah perlahan mulai menyatu. Jejak yang terkesan acak kini terlihat sebagai susunan terencana yang bertujuan menghilangkan kebenaran, dan pada saat itulah Bayu menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Pelaku sebenarnya tidak hanya ingin mengaburkan jejak, tetapi juga ingin memastikan polisi terus bergerak ke arah yang salah. Seseorang sedang mengatur langkah mereka. Seseorang yang tahu persis bagaimana penyelidikan bekerja. Setelah berbagai jejak yang mereka ikuti ternyata palsu, Inspektur Bayu merasa penyelidikan bergerak dalam lingkaran tertutup. Semua arah seolah membawa tim kembali pada dugaan bahwa Darman adalah dalang utama, namun bukti digital yang terlalu rapi membuat Bayu yakin ada tangan lain yang bekerja di balik layar. Ia memutuskan kembali meninjau kantor koperasi, tempat seluruh aliran dana bermula, bersama Bribtu Nala dan teknisi Rudy. Ia ingin melihat apakah ada hal yang terlewat saat pemeriksaan awal. Ruang koperasi tampak lengang. Ketika mereka tiba, hanya ada beberapa berkas yang belum tertata di meja, serta lemari besar yang menyimpan catatan transaksi bertahun-tahun. Raisa, yang ikut mendampingi tim, tampak khawatir ketika Bayu meminta izin membuka kembali ruang administrasi yang selama ini menjadi tempat kerja Darman. Ruang itu kecil dan sederhana, namun bagi Bayu, tempat seperti itu sering menyimpan petunjuk berharga yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Nala mulai memeriksa laci-laci meja, mencari dokumen pendukung yang mungkin tidak masuk dalam laporan resmi. Sementara itu, Rudy fokus pada komputer kerja Darman. Ia memeriksa ulang perangkat tersebut, memastikan tidak ada program tersembunyi, folder rahasia, atau perangkat tambahan yang mungkin terpasang diam-diam. Awalnya, tampak tidak ada yang aneh. Namun ketika Rudy menggeser monitor sedikit, sesuatu yang tipis jatuh dari celah di bawahnya. Itu adalah amplop kecil berwarna abu-abu, tidak memiliki cap, tidak ada tulisan, namun jelas disembunyikan. Bayu mengambil amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat memori eksternal berukuran mungil. Raisa mengaku tidak pernah melihat benda itu sebelumnya, dan ia yakin Darman tidak pernah memakainya dalam pekerjaan sehari-hari. Rudy langsung menyalakan laptop forensik miliknya. Ia menyambungkan memori eksternal itu dan menunggu sistem memindai isi di dalamnya. Ketika layar menampilkan struktur folder, Rudy mengerutkan dahi. Ada file dengan nama acak, terdiri dari angka dan huruf yang tampak seperti kode. Namun setelah dibuka, file itu berisi serangkaian catatan transaksi yang tidak sama dengan laporan resmi koperasi. Rudy memperlihatkan data tersebut kepada Bayu. Catatan itu menunjukkan pergerakan dana yang jauh lebih besar daripada yang dilaporkan Raisa. Jumlahnya bahkan mencapai 2 kali lipat dari dana yang hilang. Lebih mengejutkan lagi, ada beberapa transaksi keluar yang mengarah ke akun atas nama seseorang yang tidak pernah disebut dalam penyelidikan sebelumnya, seorang bernama Arsena. Ketika Bayu melihat nama itu, ia merasa seperti menemukan potongan puzzle baru yang selama ini hilang. Tidak ada satupun anggota koperasi yang bernama Arsena, dan nama tersebut tidak terdaftar sebagai pemasok atau mitra. Namun, catatan digital dalam memori itu menunjukkan bahwa akun atas nama Arsena menerima dana secara berkala selama beberapa bulan terakhir. Nala menelaah
rincian transaksi lebih dalam. Ia menemukan bahwa setiap pemindahan dana menuju akun Arsena diikuti dengan transaksi lain dari akun tersebut menuju serangkaian rekening anonim. Alurnya rapi, seolah dirancang untuk menutupi jejak asli. Tidak mungkin Darman bekerja sendiri dalam skema tersembunyi seluas itu. Dalam catatan tersebut juga terlihat adanya pola penjadwalan yang sangat konsisten, mengindikasikan bahwa seseorang melakukan operasi dengan disiplin ketat. Raisa yang ikut memperhatikan data itu tampak terguncang. Ia mengenal semua orang yang terkait dengan kegiatan koperasi, tetapi nama Arsena tidak pernah muncul di rapat, daftar anggota, atau dokumen administrasi. Ia mulai mempertanyakan apakah seseorang menggunakan koperasi untuk sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar penggelapan uang simpanan. Bayu menyadari pentingnya temuan ini. Ia kemudian meminta Rudy mengecek metadata dalam file tersebut. Sort. Membaca informasi tersembunyi, Rudy terkejut. Waktu pembuatan file itu menunjukkan bahwa data tersebut disusun sebelum hilangnya Darman. Bahkan beberapa file tampak dibuat pada jam-jam ketika Darman masih bekerja seperti biasa. Ini berarti Darman mengetahui adanya transaksi mencurigakan jauh sebelum kasus mencuat, dan kemungkinan besar ia mencoba menyimpan data ini secara diam-diam untuk alasan tertentu. Namun misteri muncul ketika Rudy menemukan log akses dalam memori. Eksternal tersebut menunjukkan dua pola IP berbeda. Satu berasal dari perangkat Darman, namun satu lagi berasal dari perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem koperasi. Lokasi IP 2 berada di daerah yang cukup jauh sebuah wilayah perkantoran yang tidak memiliki hubungan dengan koperasi desa. Ini berarti Darman tidak memproses semua data sendiri, ujar Bayu perlahan. Ada orang lain yang terhubung ke memori ini. Rendra yang datang membawa update lapangan menambahkan informasi baru. Ia menemukan bahwa beberapa warga pernah melihat orang asing datang ke desa beberapa kali sebelum Darman menghilang. Pria itu selalu berhenti di depan kantor koperasi, namun tidak pernah masuk. Saat ditanya, ia hanya menjawab sedang mencari alamat seseorang. Tidak ada yang mengingat namanya, tetapi beberapa warga menggambarkan fisiknya sama seperti pria misterius yang sebelumnya terlihat berbicara dengan Darman di dekat warung tua. Data dalam memori eksternal dan kesaksian warga itu menyatu menjadi gambaran besar. Seseorang bernama Arsena yang tidak dikenal siapapun terlibat dalam perputaran dana koperasi. Darman mengetahui hal itu dan mungkin sedang mencari cara mengungkapnya. Tetapi tekanan atau ancaman membuatnya mengambil langkah-langkah yang kini terlihat seperti pelarian. Bayu menatap seluruh timnya. Penemuan ini mengubah arah penyelidikan secara drastis. Kini mereka tidak lagi mengejar seorang bendahara yang menghilang, tetapi memburu sosok misterius yang berperan dalam skema jauh lebih kompleks. Dan memori eksternal itu menjadi bukti tak terduga yang membuka pintu menuju rangkaian manipulasi besar yang selama ini tersembunyi di balik nama koperasi kecil yang tampak sederhana. Raffi berdiri di depan papan besar yang penuh catatan, garis merah, serta foto berbagai pihak yang diyakini berkaitan dengan penggelapan dana koperasi. Ia memandangi susunan data itu dengan dahi berkerut. Dari hasil pelacakan tim, Arman Siburonan tidak hanya melarikan uang anggota, tetapi juga memanfaatkan celah administrasi yang disusun dengan sangat rapi sehingga sulit ditelusuri. Namun sebuah detail baru yang ditemukan Dika membuat semuanya bergeser drastis. Dika membawa sebuah map tipis yang sebelumnya ia dapatkan setelah menggeledah kantor lama milik Arman.
Map itu berisi catatan aliran uang yang selama ini tidak pernah muncul dalam laporan keuangan resmi. Ketika ia menyerahkannya kepada Raffi, nada suaranya terdengar tegang. "Kak, ada sesuatu yang aneh. Arman tidak bekerja sendirian. Ada catatan setoran ke satu nama yang tak pernah muncul dalam berkas awal." Raffi membuka lembar demi lembar. Nama Seno muncul di pojok kanan sebuah halaman. Bukan nama asing, karena Seno adalah auditor internal yang dulu sering dianggap sebagai sosok paling bersih dalam struktur koperasi itu. Dalam beberapa rapat, Seno bahkan dikenal paling vokal, membela para anggota yang ingin menuntut kejelasan. Laporan, Raffi terdiam, merasa kesal sekaligus heran, sebab justru orang yang tampak paling jujur itu kini muncul sebagai penerima aliran dana. Sementara itu, bagian lain dari data tersebut menunjukkan pola transfer yang sengaja dibuat berputar agar menyulitkan penyelidik. Tetapi kesalahan kecil terjadi pada transaksi terakhir. Arman tampaknya terburu-buru, sehingga pola pengalihan dana yang disusun rapat menjadi goyah. "Ini titiknya," ujar Dika sambil menunjuk transaksi yang nilainya tidak mengikuti pola sebelumnya. "Dari sini, kita bisa tarik jalur sampai ke nomor rekening yang terhubung dengan Seno." Raffi memanggil Seno untuk dimintai klarifikasi, tetapi pria itu tidak datang ke kantor. Teleponnya tidak aktif dan rumahnya kosong. Kecurigaan pun semakin kuat. Dika menemukan bukti bahwa Seno memesan tiket perjalanan keluar kota sehari sebelum Arman berhasil meninggalkan tempat persembunyian lamanya. Kedua kejadian itu jelas bukan kebetulan. Pogi Raffi. Itu tanda bahwa Seno sudah mengetahui jika penyidik telah menemukan jalur uang tersembunyi tersebut. Setelah membahas temuan itu bersama Dika, Raffi menyadari bahwa selama ini mereka hanya fokus mengejar Arman sebagai pelaku tunggal. Ternyata ada sosok lain yang mungkin menjadi dalang, atau setidaknya ikut menikmati dana hasil penggelapan. Bukti kecil yang ditemukan di kantor lama Arman kini menjelma menjadi potongan teka-teki penting. Seluruh jalur berubah, gumam Raffi sambil menempelkan catatan baru ke papan besar di ruang penyelidikan. Buronan utama masih Arman, tetapi kita tidak boleh melepas perhatian dari Seno. Perlahan, gambaran baru mulai terlihat. Arman kemungkinan hanyalah orang yang menjalankan rencana, sedangkan Seno menjadi pihak yang menutupi laporan melalui posisinya sebagai auditor. Dengan begitu, dana anggota koperasi bisa digeser tanpa menimbulkan kecurigaan selama beberapa bulan. Inilah alasan mengapa laporan awal tampak bersih, padahal sudah dimanipulasi. Keduanya saling mendukung, tetapi jalur pelarian mereka tidak sama. Dika menilai ada tanda bahwa Seno telah menyusun jalur kabur berbeda, seolah ia ingin melepaskan diri dan membiarkan Arman menanggung semua akibat. Kesadaran itu membuat suasana ruangan berubah muram. Namun Raffi tidak ingin emosi menutupi fakta. Ia meminta Dika mengumpulkan seluruh bukti tambahan yang mengarah ke Seno, sementara ia sendiri menyiapkan langkah baru untuk memburu Arman yang kini diketahui memiliki keterikatan dengan seseorang yang jauh lebih lihai. Seno bukan buronan resmi, Sotetu, tetapi jejak yang mengarah kepadanya tidak bisa diabaikan. Ketegangan meningkat ketika Raffi menemukan bahwa semua transaksi menuju rekening Seno berhenti pada hari Arman menghilang. Itu memperkuat dugaan bahwa keduanya sempat bertemu sebelum melarikan diri. Namun alasan sebenarnya belum jelas. Apakah mereka berselisih atau justru memiliki rencana lebih besar? Raffi tidak ingin berasumsi tanpa data. Ia mengatur strategi baru untuk menangkap Arman terlebih dahulu. Sebab hanya dari mulut pria itu, ia berharap bisa mengungkap keterlibatan Seno secara pasti. Pada titik inilah, penyelidikan memasuki babak baru yang jauh lebih rumit. Dari semula hanya mengejar seorang buronan,
Kini terbuka kemungkinan bahwa kasus ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Raffi pun menutup map biru itu dengan napas panjang. Ini berubah menjadi permainan dua arah, katanya pelan. Dika mengangguk, sadar bahwa kebenaran yang akan mereka kejar selanjutnya mungkin justru lebih mengejutkan daripada dugaan awal. Raffi duduk di meja kerjanya sambil memandangi peta digital yang baru saja dibuka Dika. Peta itu menampilkan rangkaian titik merah yang menunjukkan lokasi transaksi yang berkaitan dengan Arman. Namun yang membuat Raffi terkejut bukan jumlah titiknya, melainkan pola yang terbentuk. Titik-titik itu membentuk jalur seperti segitiga besar yang berakhir di satu tempat terpencil di pinggiran kota. Titik tersebut menjadi lokasi yang sama sekali tidak masuk dalam daftar area yang pernah dikunjungi Arman. Menurut data sebelumnya, Dika mendekatkan kursi, lalu berkata dengan suara rendah, "Kak, pola ini bukan kebetulan. Arman sengaja meninggalkan jejak agar terlihat seperti ia bergerak acak. Tapi kalau dilihat dari jarak jauh, semuanya mengarah ke lokasi yang sama." Raffi menyipitkan mata. Kalau benar begitu, berarti seseorang membimbingnya ke sana. Dari analisis tambahan jalur, itu menunjukkan bahwa Arman tidak bergerak sendiri. Ada jeda waktu yang tidak wajar antara beberapa titik. Jeda tersebut menunjukkan bahwa Arman sempat menunggu seseorang di tempat tertentu sebelum berpindah. Hal itu membuat Raffi berpikir bahwa ada sosok yang mengatur pergerakan buronan itu, dan kemungkinan besar sosok itu adalah Seno. Sebab hanya Seno yang mengetahui struktur internal koperasi, alur dana, serta kebiasaan Arman ketika mengambil keputusan mendadak. Untuk memastikan dugaan itu, Raffi meminta Dika memeriksa rekaman CCTV dari beberapa lokasi yang ditandai. Tidak semua tempat memiliki kamera, tetapi sebagian masih menyimpan data lama. Dika memutar salah satu rekaman yang berasal dari toko kecil di dekat jalan utama. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pria berpenampilan menyerupai Arman sedang menunggu seseorang di depan toko. Setelah beberapa menit, sebuah mobil hitam berhenti. Namun kaca mobil terlalu gelap sehingga wajah pengemudi tidak terlihat. Meski begitu, gestur tubuh Arman memperlihatkan bahwa ia mengenal orang tersebut. Ia membuka pintu belakang, duduk sebentar, lalu keluar sambil membawa tas kecil. Raffi mengulang rekaman itu beberapa kali, memperhatikan setiap detail. Gerak tubuhnya menandakan ia menerima instruksi, gumamnya. Dika mengangguk sambil menunjukkan hasil pembesaran gambar mobil itu. Plat nom mobil sudah diganti, tetapi ada stiker kecil di bagian kaca belakang yang hanya dimiliki oleh kendaraan milik kantor auditor koperasi. Itu membuat Raffi semakin yakin bahwa hubungan antara Arman dan Seno lebih dalam daripada sekadar kerjasama sementara itu, analisis lain menunjukkan bahwa setiap titik yang dilalui Arman memiliki hubungan dengan 3 jenis tempat: lokasi pertemuan, lokasi penyimpanan dana sementara, dan lokasi persembunyian cadangan. Pola itu tidak mungkin dibuat oleh seseorang yang sedang panik. Justru terlihat sangat terencana, seolah Arman menjalankan rangkaian instruksi yang telah disusun oleh seseorang yang memahami struktur kota. Raffi menyimpulkan bahwa jalur tersebut dibuat untuk menyesatkan penyelidik, sekaligus memberikan ruang bagi Seno untuk menghilang lebih dahulu. Hal yang membuat pola itu semakin mencurigakan adalah titik terakhir yang terlihat paling terpencil. Lokasi itu tidak memiliki jaringan CCTV, tidak dekat dengan permukiman, dan hanya bisa diakses melalui jalan sempit. Bagi Raffi, tempat semacam itu adalah lokasi yang dipilih oleh seseorang yang berusaha menghilangkan jejak. Namun, ada satu hal yang janggal. Data ponsel Arman menunjukkan bahwa perangkatnya sempat menyala beberapa detik di area itu sebelum kembali mati. Pada detik itulah sinyal kecil tertangkap oleh menara seluler
dan tercatat dalam sistem. Seharusnya, jika berniat menghilang, Arman tidak akan melakukan kesalahan semacam itu. Raffi lalu menatap Dika sambil berkata, kesalahan kecil seperti ini biasanya muncul ketika seseorang merasa tertekan. Dika membulas. Tekanan berarti ada orang lain yang mengendalikan situasi. Dari seluruh data yang tersusun, Raffi menyadari bahwa pola perjalanan Arman bukan hanya bukti pelarian, tetapi juga bukti bahwa Seno sedang membersihkan jalur akhir untuk dirinya sendiri. Seno tampaknya memanfaatkan Arman sebagai pengalih perhatian. Ketika penyidik sibuk mengejar buronan utama itu, Seno perlahan menyingkir ke arah lain yang tidak muncul dalam catatan transaksi. Pemahaman baru itu membuat Raffi mengambil keputusan tegas. Ia tidak hanya akan mengejar Arman menuju titik terakhir, tetapi juga menugaskan tim lain untuk melacak kemungkinan rute kabur milik Seno. Jika dugaan itu benar, maka penangkapan kedua orang tersebut harus dilakukan dalam waktu berdekatan. Permainan ini bukan lagi soal memburu Arman, ujar Raffi tegas. Ini soal menghentikan rencana Seno sebelum ia benar-benar lenyap. Dengan demikian, pola pelarian yang tadinya dianggap petunjuk sederhana berubah menjadi kunci utama untuk membongkar kerja sama tersembunyi yang jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan pada awal penyelidikan. Raffi memasuki ruang koordinasi dengan langkah cepat. Di dalam ruangan itu, beberapa anggota unit sudah menunggu dengan wajah tegang. Dika berdiri dekat layar besar yang menampilkan peta wilayah, beserta dan di tenda yang baru ditambahkan. Semua orang menoleh begitu Raffi duduk. Suasana terasa berat, bukan karena tekanan pekerjaan semata, melainkan karena arah penyelidikan kini berubah sepenuhnya setelah muncul dugaan bahwa Seno bukan sekadar rekan Arman, tetapi mungkin otak yang mengatur seluruh proses penggelapan. Dika segera memindahkan tampilan layar ke grafik baru yang ia susun. Grafik itu memperlihatkan aliran dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Arman terlihat sebagai eksekutor, namun ada bagian yang sengaja disusun dengan sangat rapi, lebih rapi dibanding pola kerja Arman sebelumnya. Detail itu menunjukkan adanya sosok yang memahami sistem keuangan secara lebih mendalam. Hanya Seno yang memiliki pengetahuan sedalam ini, ujar Dika. Raffi memeriksa setiap garis yang menghubungkan titik-titik dana itu. Ia melihat bahwa sebagian aliran uang tidak pernah melewati tangan Arman secara langsung. Ada transaksi yang muncul sebagai transfer internal yang dilakukan tanpa interaksi fisik. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan Arman karena ia tidak memiliki akses ke sejumlah akun koperasi tersebut. Sejenak Raffi memejamkan mata, mengingat kembali bagaimana Seno sering tampil sebagai sosok paling tenang dan paling dipercaya dalam struktur koperasi. Keheningan itu justru mempertegas bahwa kebobrokan kasus ini dimulai dari seseorang yang memanfaatkan citra bersihnya untuk menyembunyikan fakta. Dalam analisis selanjutnya, Dika menemukan beberapa dokumen yang berisi catatan audit yang sudah dimanipulasi. Dokumen itu disusun seolah tidak ada kesalahan, tetapi bila diperhatikan dengan teliti, terdapat perbedaan tanda tangan digital di beberapa halaman. Perbedaan itu menunjukkan bahwa sebagian laporan disusun ulang setelah dokumen asli dibuat. Ini jelas perbuatan yang terencana, kata Dika sambil menunjuk salah satu halaman. Seno menyusun dokumen baru untuk menyesuaikan catatan palsu yang ia buat bersama Arman. Raffi menanggapi dengan suara rendah, jika benar begitu, maka seluruh kasus ini bukan sekadar pencurian dana. Ini penipuan struktural yang melibatkan manipulasi laporan secara berlapis. Ia lalu menambahkan bahwa tindakan itu menunjukkan Seno tidak hanya ingin mengambil uang, tetapi juga ingin membuat seolah tidak ada hal mencurigakan di dalam aktivitas koperasi selama beberapa bulan. Sementara itu, catatan lain yang ditemukan dari laptop lama Arman mengungkap sebuah pesan yang tidak pernah dikirimkan.
Pesan itu ditulis untuk Seno, berisi nada protes yang menunjukkan bahwa Arman merasa tidak mendapat bagian sesuai kesepakatan. Dalam pesan itu terdapat kalimat yang menyiratkan bahwa Arman menyadari dirinya hanya dipakai sebagai tameng. Raffi membaca pesan tersebut berulang-ulang, merasakan bagaimana Arman perlahan menyadari bahwa ia dimanfaatkan. Dika juga menunjukkan rekaman suara yang baru berhasil dipulihkan. Rekaman itu hanya berdurasi beberapa detik. Namun, suara yang terdengar menyerupai Arman sedang berbicara dengan nada gugup. Ia berkata bahwa dirinya siap berhenti sebelum semuanya terlalu jauh. Namun di bagian akhir, terdengar suara lain yang rendah dan tegas, yang menurut Dika sangat mirip dengan suara Seno. Suara itu mengatakan, "Tidak ada jalan kembali." Kalimat itu menjadi petunjuk kuat bahwa Seno memiliki peran besar dalam mengendalikan situasi. Semakin banyak bukti yang terungkap, semakin kuat dugaan bahwa Seno bukan sekadar pendamping Arman, melainkan pengarah utama yang menyusun seluruh skema. Dengan pola kerja yang teliti, ia memanfaatkan Arman sebagai wajah dari penggelapan agar para penyelidik menganggap buronan itu sebagai pelaku tunggal. Raffi memahami bahwa jika Seno berhasil melarikan diri, seluruh kebenaran bisa lenyap. Raffi mengatur strategi baru. Ia meminta tim melakukan penelusuran terhadap seluruh rekam jejak keuangan pribadi Seno, termasuk transaksi lama yang tidak pernah masuk dalam fokus penyelidikan sebelumnya. Selain itu, ia menugaskan Dika untuk menyelidiki kemungkinan adanya pihak ketiga yang membantu Seno menghilang. Dalam pandangan Raffi, seseorang secerdik Seno tidak akan mengambil risiko besar tanpa memastikan ada jalur aman yang menunggu di tempat lain. Dalam proses itu, Raffi menemukan bahwa beberapa transaksi mengarah pada sebuah rekening yang tidak pernah sebelumnya muncul dalam data koperasi. Rekening itu tidak aktif selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba mendapat dana dalam jumlah besar beberapa hari sebelum Arman menghilang. Kaitan antara dua kejadian itu memperkuat penilaian bahwa Seno mulai menyiapkan langkah keluar sebelum semuanya terbongkar. Kini, penyelidikan bukan lagi tentang menemukan Arman, tetapi tentang menghentikan rencana pelarian Seno yang sudah setengah jalan. Raffi menutup rapat dengan tegas, mengatakan bahwa mereka harus bergerak cepat. "Jika langkah kita terlambat sedikit saja," ujarnya, "maka Seno akan lepas, dan kita akan kehilangan bukti penting yang menjelaskan seluruh skema ini." Dengan gambaran baru tersebut, penyelidikan memasuki tahap di mana setiap keputusan memiliki dampak besar. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Raffi merasa musuh utama bukanlah Arman, melainkan seseorang yang jauh lebih dingin, lebih cerdik, dan lebih berbahaya. Seno. Langit mulai gelap ketika Raffi dan Dika tiba di markas sementara yang digunakan untuk operasi malam itu. Anggota tim sudah bersiap dengan perlengkapan lengkap. Papan digital menampilkan dua rute pelarian. Jalur pertama adalah rute Arman yang sudah dianalisis sebelumnya, sedangkan jalur kedua adalah rute yang diyakini milik Seno, jalur yang jauh lebih sunyi dan jarang dilalui kendaraan umum. Raffi berdiri di depan seluruh anggota, memastikan setiap orang memahami tugasnya. Dika memberikan laporan singkat mengenai sinyal ponsel Arman yang sempat muncul di titik terpencil itu. Namun yang membuat semua orang menajamkan perhatian adalah fakta bahwa sinyal yang bersumber dari perangkat Seno muncul beberapa jam setelah sinyal Arman padam. Perbedaan itu tidak mungkin terjadi jika mereka berjalan bersama. Dengan demikian, dugaan bahwa Seno memanfaatkan Arman sebagai pengalih perhatian semakin kuat. Raffi tahu bahwa waktu menjadi penentu. Jika mereka terlambat, keduanya akan lenyap ke lokasi yang belum ditemukan. Tim dibagi menjadi dua. Raffi memimpin unit yang bergerak mengikuti jalur Arman, sementara satu unit lain yang dipimpin Dika diarahkan menuju rute yang diduga sebagai
langkah pelarian Seno. Namun sebelum bergerak, Raffi dan Dika berbincang sebentar di samping kendaraan. Kalau Seno benar-benar ingin menyingkirkan jejak, ujar Dika, maka lokasi yang ia pilih pasti tempat yang sulit dilacak. Raffi mengangguk. Justru itu alasan kita harus bergerak lebih dalam. Raffi memimpin perjalanan menuju titik terakhir yang sebelumnya dianalisis dari peta digital. Jalan menuju area itu semakin menyempit. Pepohonan di kiri dan kanan menutup sebagian cahaya bulan. Kendaraan harus berhenti beberapa ratus meter dari lokasi karena akses terlalu sempit. Raffi memberi oba-oba agar seluruh anggota bergerak dengan hati-hati. Suasana terasa sunyi, namun penuh ketegangan. Ketika mereka sampai di sebuah bangunan kecil yang tampak kosong, Dika menghubungi Raffi dari jalur lain. Suaranya terdengar berbisik. "Kak, kami menemukan kendaraan milik Seno. Ada bekas ban menuju arah barat, masuk ke hutan kecil." Raffi menjawab cepat. "Terus ikuti jalurnya. Tapi hati-hati. Seno lisik." Namun, sebelum ia menutup komunikasi, suara Dika berubah tegang. "Kak, ada bukti bahwa Seno sempat membakar beberapa dokumen di dekat mobil ini." Raffi menelan napas. Itu berarti Seno sudah mulai menghilangkan jejak final. Jika dokumen itu berisi catatan kerjasama dengan Arman, maka seluruh bukti penting bisa hilang. Raffi kemudian memeriksa bangunan yang ada di depan unitnya. Saat membuka pintu, udara lembab menyergap. Di dalam ruangan itu, hanya ada meja tua, beberapa lembar kertas yang berserakan, dan karung berisi peralatan sederhana. Tapi satu benda membuat perhatian Raffi tertarik. Sebuah ponsel rusak yang seolah sengaja ditinggalkan. Raffi memungut ponsel itu, walaupun layarnya pecah parah. Dika, melalui sambungan radio, mengatakan bahwa perangkat tersebut bisa berisi data yang sangat penting. "Bawa ke saya nanti," kata Dika. "Kalau ini milik Arman, mungkin kita bisa tahu apa yang ia alami sebelum menghilang." Di sisi lain, perjalanan Dika semakin sulit. Jalur itu penuh akar pohon, membuat kendaraan harus ditinggalkan. Timnya bergerak menyusuri arah bekas ban yang memanjang hingga jauh. Setelah beberapa menit, mereka menemukan sebuah tempat di mana tanah terlihat tergali baru, seperti ada sesuatu yang dipendam atau dibakar. Bau asap tipis masih terasa. Dika memeriksa abu tersebut dengan lampu senter. Ia menemukan potongan kecil kertas yang tidak sempat habis terbakar. Potongan itu berisi garis tanda tangan digital yang identik dengan tanda tangan dari dokumen audit palsu. "Ini bukti kuat," bisik Dika. Ia benar-benar ingin menghapus semuanya. Sementara itu, Raffi menemukan catatan kecil di bawah meja bangunan tadi. Catatan itu berisi tulisan tangan Arman. Dalam tulisan itu, Arman mengatakan bahwa ia merasa seluruh rencana keluar jalur, dan ia mulai curiga bahwa Seno tidak akan menepati janjinya. Ada kalimat terakhir yang membuat Raffi dan seluruh anggota terdiam. "Jika seseorang menemukan ini, berarti aku sedang dikejar, bukan hanya oleh polisi, tetapi juga oleh orang yang bekerja bersamaku." Kalimat itu memutar balik situasi. Artinya, Arman sedang dalam tekanan besar, bukan hanya karena tindakan kriminalnya, tetapi karena ia sadar bahwa Seno tidak ingin membiarkannya hidup. Raffi segera menyadari bahwa kasus ini sudah berkembang menjadi lebih berbahaya daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dika kemudian mengirim pesan cepat melalui radio. "Kak, jalur bekas ban mengarah ke gubuk lain yang lebih tersembunyi. Saya ragu Arman ada di sana, tapi jejak Seno sangat kuat." Raffi menjawab, "Teruskan, saya akan menyusul setelah mendapat cukup data dari bangunan ini." Dengan semua bukti yang muncul, Raffi menyadari bahwa kear-kearon ini bukan sekadar menangkap buronan, tetapi juga menyelamatkan seseorang
yang mungkin sedang dikhianati oleh rekan kerjanya sendiri. Raffi merasakan bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin besar kemungkinan menemukan konflik antara Arman dan Seno yang bisa mengubah seluruh arah. Penyidikan operasi malam itu menjadi titik di mana semua jalur bertemu. Untuk pertama kalinya, Raffi dan Dika memastikan bahwa ada konflik internal di antara dua pelaku itu. Konflik yang mungkin membuat salah satunya terpojok, sementara yang lain berusaha menutup seluruh jejak. Sebelum cahaya pagi muncul, udara malam terasa semakin dingin ketika Raffi keluar dari bangunan tua itu dengan ponsel rusak di tangan cahaya. Senter menyorot tanah berlumut, dan suara angin di antara pepohonan terasa seperti peringatan. Ia tahu bahwa waktu sangat terbatas. Seno sedang melakukan langkah terakhirnya untuk menghilangkan jejak, sementara Arman entah berada di mana. Situasi itu membuat Raffi sadar bahwa seluruh operasi kini berada pada titik penentuan. Sementara itu, Dika melanjutkan pengejaran di jalur barat. Jalur itu membawa timnya menuju gubuk kecil yang hampir menyatu dengan semak liar. Dari kejauhan, Dika melihat cahaya samar seperti pantulan api kecil. Ia memberi isyarat berhenti. Bersama dua anggota, ia mendekat perlahan. Saat mereka semakin dekat, terdengar suara gesekan logam. Suara itu membuat jantung Dika berdetak lebih cepat. Ada seseorang di dalam. Raffi menerima laporan itu dan langsung mempercepat langkah menuju lokasi Dika berada. Ia membawa beberapa anggota untuk menutup kemungkinan jalur keluar. Peta kecil yang ia pegang menunjukkan bahwa jalur barat memiliki banyak belokan, tetapi hanya satu jalur yang bisa dilalui untuk melarikan diri. Itu membuat posisi mereka lebih kuat. Di depan gubuk, Dika memberikan aba-aba pelan. Ketika pintu gubuk didorong sedikit, terlihat seseorang sedang memindahkan sesuatu dari meja ke tas kecil. Orang itu membungkuk, seolah sedang memastikan tidak ada barang tertinggal. Ketika cahaya senter memantul pada wajahnya, Dika terdiam sesaat. Sosok itu bukan Arman, itu Seno. Seno tampak lebih kurus daripada foto terakhirnya dalam data koperasi. Wajahnya penuh noda tanah dan rambutnya acak-acakan. Namun, matanya masih menunjukkan ketajaman yang sama ketajaman dari seseorang yang sudah memikirkan langkah-langkah lebih jauh daripada orang lain. Ia mengikat tasnya, lalu memeriksa pintu belakang gubuk. Dika memberi kode ke timnya untuk siap. Begitu Seno hendak keluar, Dika tiba-tiba melangkah maju dengan senter menyala penuh. "Seno!" "Berhenti," serunya. Seno terkejut, tetapi reaksinya tidak panik. Ia justru menatap Dika dengan ekspresi tenang, seolah ia sudah memperkirakan semua ini. "Kalian cepat juga," ujarnya dingin. "Tapi kalian membuang tenaga mengejar orang yang tidak lagi punya peran." Saat itulah Raffi tiba di belakang gubuk. Ia mendengar kalimat Seno dan langsung memahami arah pembicaraan itu. Dengan cepat ia mundur sedikit untuk menyusun posisi agar Seno tidak bisa melarikan diri. Dika bertanya dengan nada tegas, "Apa maksudmu? Arman di mana?" Seno tersenyum tipis. "Dia sudah terlalu banyak tahu. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia berada di dekatku." Ucapan itu membuat suasana berubah drastis. Dika dan anggota tim lainnya menyadari bahwa Arman mungkin tidak lagi dalam kondisi aman. Raffi masuk dari pintu samping dan berdiri dengan jarak yang cukup untuk bergerak cepat bila Seno melakukan hal di luar dugaan. "Kau tidak akan keluar dari tempat ini," ujar Raffi tegas. Tas itu isi semua kemeja. Seno mengangkat satu alis, namun ia tidak menuruti perintah itu. Ia justru meletakkan tasnya perlahan, lalu berkata dengan suara rendah, "Perjalanan Arman sudah selesai. Kalian tidak perlu mencarinya." Jawaban itu membuat seluruh tim semakin tegang. Namun sebelum Seno bisa melanjutkan kata-katanya, Raffi bergerak cepat dan memberi aba-aba penahanan. Dua anggota menyerbu dari belakang, sementara
Dika mengamankan sisi kiri. Seno berusaha melawan, tetapi tenaganya tidak cukup untuk melawan 3 orang sekaligus. Ia akhirnya berhasil ditahan dengan kedua tangan diborgol di belakang. Saat Seno digiring keluar gubuk, Raffi menoleh pada Dika. Kita harus temukan Arman secepatnya. Kalau benar dia dikhianati, dia bisa saja berada di lokasi lain yang lebih berbahaya. Dengan pencahayaan senter, mereka memeriksa isi tas Seno. Di dalamnya terdapat beberapa kertas yang belum sempat dibakar, 1 flash disk, dan sebuah peta kecil. Peta itu memiliki lingkaran merah di satu lokasi yang berada tidak jauh dari gubuk utama yang tadi diperiksa Raffi. Dika menunjuk lingkaran itu. Kak, ini mungkin tempat Seno meninggalkan Arman. Raffi langsung bergerak bersama beberapa anggota menuju titik itu. Jalur menuju area tersebut dipenuhi akar pohon dan tanah licin, membuat perjalanan melambat. Namun, ketika mereka melihat bayangan bangunan kecil yang setengah runtuh, Raffi mempercepat langkah. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan seseorang terbaring lemah dengan tangan terikat. Itu Arman. Ia masih hidup, meski kondisinya sangat lemah. Saat Raffi memeriksa denyut nadinya, Arman membuka mata perlahan. Suaranya serak. Aku tahu dia akan lakukan ini, katanya pelan. Seno tidak ingin ada saksi. Raffi menenangkan Arman sambil memberi instruksi agar tim medis dipanggil. Dalam hati, ia menyadari bahwa konflik antara dua pelaku ini justru menjadi kesempatan terakhir untuk mengungkap seluruh skema penggelapan ketika Arman diangkat keluar. Dika mendekat dan berkata, Kak, dengan 2 pelaku sudah berada dalam pengawasan, kita akhirnya bisa bongkar seluruh jaringan. Raffi menatap langit malam yang mulai meredup. Ya, ini akhir pelarian mereka. Dan awal kebenaran dibuka. Operasi besar itu pun berakhir dengan penangkapan ganda. Seno sebagai dalang, Arman sebagai eksekutor yang dikhianati. Simio Bakti yang terkumpul akhirnya membawa kasus itu pada titik terang, mengakhiri pelarian panjang yang penuh tipu daya dan pengkhianatan.